Kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidup dan kehidupan, yang mengatur hidup dan kehidupan kita, yang memberikan kita ketenangan hati, ketentraman jiwa, hidup dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah, dan diberikan Allah kepada kita istiqomah di dalam jalan-jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya uang, banyak orang yang mendapatkan harta yang melimpah, tapi mereka tidak mendapatkan anugerah iman dan takwa. Ini adalah hal yang tidak sempurna dalam hidup. Kita diberikan Allah kemudahan duduk di dalam masjid ini, dalam niat iktikaf ini rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Karena sesungguhnya hati kita, iman kita ini perlu disirami dengan ayat-ayat Allah, perlu disirami dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita, iman kita ini tidak disirami, dia bisa layu, bahkan bisa mati. Makanya Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Orang yang mau duduk di dalam masjid ini pertanda imannya sedang naik. Orang yang tidak mau berlama-lama di dalam masjid itu pertanda iman sedang turun. Jadi dapat diketahui tanda-tanda iman sedang naik atau sedang turun. Salah satunya kalau dia betah di dalam masjid, tanda imannya sedang naik. Kalau dia tak betah dalam masjid, masuk sebentar, masuk belakangan, pulang duluan, ini pertanda iman sudah agak-agak perlu disiram-sirami juga. Itu dia ya. Jadi beruntung kita ini. Selawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita haturkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi tauladan bagi kita, menjadi ikutan bagi kita. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Tidak ada lagi rasul setelah beliau. Beliaulah imam kita. Beliaulah ikutan kita, dan pada akhirnya nanti pada hari kiamat kita pun berharap satu lagi kepada beliau, yaitu syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapat syafaat Rasulullah? Orang yang banyak berselawat kepada beliau. Jadi selawat itu berkaitan dengan syafaat. Kita berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan syafaat kepada kita yang berselawat kepadanya. Oleh karena itu perbanyaklah selawat. Apakah selawat lisan, ucapan, dan juga termasuk selawat perbuatan. Ada dua macam selawat. Yang pertama selawat lisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat ucapan. Tetapi ada lagi solawat dalam bentuk perbuatan, mencontoh segala amal-amal Rasulullah, itu juga disebut solawat. Solawat dalam bentuk perbuatan atau amalan. Masuk ke WC, berselawat dengan Rasulullah, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk ke dalam masjid, berselawat kepada Rasul, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Makan berselawat dengan Rasul, kita makan tangan kiri, kita makan dengan tangan kanan, tidak makan dengan tangan kiri. Semuanya itu kita bisa berselawat kepada Rasul. Jadi selawat kepada Rasul bukan cuma ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita mengikuti jejak Rasulullah dalam amalan, kita sudah berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Salah satu berselawat kepada Rasulullah kalau kita duduk dalam masjid ini dengan niat iktikaf. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah. Karena salah satu tempat yang dimuliakan dan yang paling dimuliakan di atas muka bumi ini adalah masjid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya paksakan suaranya agak keras dan agak tegar walaupun perut masih agak-agak melilit juga. Tadi malam mungkin ada yang salah makan sampai tadi pagi masih perutnya belum enak. Tapi karena jadwal harus ditanggung jawabi, harus juga kita datang. Nah,
Di dalam Islam itu ada satu yang harus kita miliki. Yakin. Al-yakin. Yakin ini di atas percaya. Maka yakin di dalam ilmu tasawuf ada 3 tingkat yakin. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan walaupun ilmu tinggi, tidak ada guna. Dalam iman kepada Allah, meyakini Allah itu, iman itu, yakin itu lebih utama daripada ilmu. Orang banyak punya ilmu tapi tidak punya keyakinan, tidak jadi. Orang dulu ilmunya sedikit, yakinnya tinggi. Jadi kalau disuruh milih, mana lebih baik, punya keyakinan yang tinggi atau ilmu yang tinggi? Yakin yang tinggi. Tapi sebaik-baik orang, ilmunya tinggi, yakinnya pun tinggi. Ya kalau sekarang banyak yang hafiz 30 juz itu banyak, Pak. Banyak sekarang. Jangankan orang dewasa, anak-anak sekarang, karena kan di mana-mana udah banyak tahfiz Quran. Termasuk saya juga, alhamdulillah. Ya, tahun ini 2021 bulan Juni kita sudah terima pesantren santri tahfiz Quran yang sedang kita bangun. Alhamdulillah sudah selesai dua tingkat, 2 lantai sudah kita bangun, alhamdulillah. Untuk pesantren tahfiz Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, boleh nanti mau masuk tahfiz Quran di tempat kita, boleh. Posisinya di daerah Marendal. Banyak orang yang hafiz Quran, dia hafal ayatnya tapi dia tidak yakin dengan ayat itu, banyak. Jadi kadang-kadang kita tahu tapi nggak yakin. Banyak pula orang, dia tidak hafal ayatnya tapi yakin betul. Jadi yakin ini yang mau kita raih. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinanmu. Sebagian ulama mengatakan yakin itu al-maut atau kematian. Beribadah, terus beribadah, jangan berhenti beribadah, jangan malas beribadah, hatta yatiyakal yakin, sampai datang keyakinanmu, terdapat yakinmu itu. Jangan makin ibadah makin gak yakin. Tujuan kita beribadah tuh datang yakin kepada Allah. Kalau sudah datang keyakinan, tidak takut. Jangan ragu-ragu. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan baginya sedikit pun. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu sakwa sangka setan. Orang yang ragu-ragu itu teman dekatnya setan. Karena setan itu bukan menyuruh kita untuk tidak beriman kepada Allah, bukan. Iblis tidak suruh kita agar kita tidak percaya kepada Allah, tidak. Tapi iblis suruh agar kita ragu-ragu terhadap Allah. Ragu-ragu itulah lawan yakin. Orang beriman ini kalau sudah dibilang kepada Allah, dia yakin. Iblis tahu, kalau kusuruh orang beriman ini tidak percaya kepada Allah, pasti tugasku akan gagal, kata iblis.
Tapi kalau kuragu-ragukan bisa jadi. Nah, di mana iblis main? Diragu-ragu, Pak. Bukan disuruhnya kita nggak beriman kepada Allah, udah lewat masa itu sama kita. Orang beriman ini sudah lewat masanya. Dia beriman kepada Allah, tapi iblis belum puas. Setan belum senang sampai kamu ragu-ragu dengan Allah. Ragu-ragu ini yang didatangkannya. Makanya kata Allah dalam surat Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinanmu yang mantap. Sampai datang kamu yakin bahwa kamu akan mati. Mati itu yakin, mati itu pasti. Hidup ini yang paling pasti itu Pak mati. Kaya belum tentu, senang belum tentu, susah belum tentu. Tapi yang pasti mati. Itu dia. Itu pasti. Tidak ada yang tidak. Maka yang pertama sekali yakin itu apa? Datangkan keyakinan. Kita yakin terhadap sesuatu karena yang pertama ilmu. Ilmu yang membuat kita yakin yang pertama. Yakin Allah ada? Ya. Dari mana? Ilmu. Dari mana ilmunya? Quran. Allahu la ilaha illa huwa. Innani anallaha la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, beribadahlah kepadaku, tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Kita yakin dengan ilmu Allah itu ada dari ilmu. Dari mana kita dapat? Dari Quran. Cukup? Belum. Tahap kita yang pertama yakin kepada Allah dari ilmu, dari Al-Quran. Sudah cukup? Belum. Karena itu baru ilmu yakin. Itu baru pengantar, itu baru dasarnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Dari mana kau tahu Tuhanmu Allah? Quran. Siapa Nabimu Muhammad? Dari mana kamu tahu? Dari Allah, dari Quran, dari sunnah Rasulullah. Sumber ilmu kita dua, Quran dan Rasulullah. Cukup? Belum. Belum cukup. Itu baru ilmu yakin. Dari mana kamu tahu nama Tuhan kamu Allah? Dari Quran. Dari mana kamu tahu Nabi kamu namanya Muhammad? Dari hadis Rasulullah. Kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul. Yang pertama dari ilmu. Itulah disebut ilmu yakin. Cukup? Belum. Selesai? Belum. Kamu baru sampai di ilmu yakin. Yakin karena ilmu. Bukan salah, ingat ini. Ini basic. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Jadi yang pertama kali itu ilmu yakin. Yakin dengan ilmu. Ini dasar, Pak. Meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul, dari Quran, dari hadis, itu dasar, basic. Itulah disebut ilmu yakin. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Dari mana kau tahu? Quran, ilmu. Yakin? Yakin. Dari mana yakinnya? Dari ilmu. Siapa nabimu? Muhammad. Dari mana kau tahu? Dari hadis-hadis Rasulullah. Itu namanya ilmu yakin. Kamu yakin dengan Allah dan dengan Rasulullah dengan ilmu. Itu ilmu yakin. Maka tingkatkan ilmu yakin tadi. Naik dia. Apa itu? Ainul yakin. Setelah ilmu yakin didapat dari Quran, didapat dari hadis, naikkan dia. Streset. Apa itu? Ainul yakin. Yakin dengan melihat. Ain. Melihat dengan apa? Bisa melihat dengan mata.
kepala, bisa melihat dengan mata hati. Nah, jadi belum cukup tadi itu baru pengantarnya. Tuhan kita namanya Allah, Nabi kita namanya Muhammad. Dari mana dapat ilmu itu? Dari Quran, dari hadis. Itulah ilmu yakin. Naikkan dia set ke atas. Apa itu? Ainul yakin. Melihat apa yang diyakini. Meyakini sesuatu dengan melihatnya. Bukan dasar ilmu lagi. Contoh begini. Ka'bah itu ada di kota Mekah, kata orang. Ilmu itu. Kita yakin. Belum pernah nengok Ka'bah. Belum pernah. Belum pernah menyentuh Ka'bah. Belum. Tapi karena sudah di mana-mana, sudah kita tahu ilmunya. Bahwa Ka'bah di kota Mekah. Kita yakin dengan ilmu itu. Kalau ditanya orang, walaupun belum pernah lihat, Ka'bah di mana? Di Mekah. Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Itu semua ilmu yakin kita dapat dari referensi kitab. Apakah sudah ainul yakin? Banyak belum. Tapi orang yang sudah pernah ke Mekah, sudah dia berangkat haji, sudah berangkat dia umroh, dia tahu saya mau haji, saya mau umroh, tujuannya ke Mekah, ke Ka'bah. Sampai dia di sana baru ainul yakin, baru dilihatnya, Masya Allah, inilah yang ku yakini dulu. Dulu aku di sini ilmu yakin. Ternyata betul Ka'bah itu ada di Mekah. Begitu sampai di Masjid Nabawi, ternyata betul Masjid Nabawi ini ada di Madinah. Ternyata di sini ada Raudhah dan sebagainya dan sebagainya. Tambah keyakinannya dengan setelah dia melihat. Nah, jadi orang yang ilmu yakin dengan ainul yakin lebih tinggi ainul yakin. Pertama memang yakin dengan ilmu, belum lihat. Sudah bagus. Ditingkatkan lagi. Kalau orang yang sudah ainul yakin, orang yang sudah melihat, dia pasti sudah tahu. Sebelum dia lihat udah tahu. Kita saja yang belum pernah ke Mekah, kalau ditanya di mana itu Ka'bah, di Mekah semua, walaupun kita belum ke sana. Benar tuh. Di mana kota Tokyo? Belum pernah ke kota Tokyo, tapi dengan ilmu kita langsung jawab, Tokyo itu ibu kotanya Jepang. Kita tahu bahwa Tokyo itu ada di Jepang. Tapi berbeda dengan orang yang sudah pernah ke Tokyo, orang yang sudah pernah melihat. Ainul yakin, lebih yakin lagi dia. Lebih yakin lagi. Kalau masih sampai ilmu yakin, masih untuk diri, belum bisa membela keyakinannya. Naik dia. Ilmu yakin, ainul yakin. Ainul yakin bisa dengan mata johir, bisa dengan mata batin. Maka orang yang sudah meyakini Allah dan Rasulullah dengan ilmu yakin, maka dia melihat Allah dengan ainul yakin. Basirah, mata batin. Memandang kepada Allah. Bersama-sama dengan Rasulullah. Itulah ainul yakin. Yakin. Ditambah keyakinan dengan melihat secara apa? Batiniah dia. Udah kita bahas itu dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Ainul yakin. Nampak sama dia. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi jatihi. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zatnya Allah. Apapun yang dia lihat di alam semesta ini, semuanya khalqillah, ciptaan Allah semata-mata. Apa yang dia lihat?
Ketika matanya melihat gunung, hatinya memandang Allah. Ketika matanya melihat laut, hatinya memandang Allah. Ketika dia melihat orang yang cantik, hatinya memuji Allah. Ketika dia melihat orang yang berbuat jahat, hatinya juga berzikir kepada Allah. Apapun yang dia lihat, sampai kepada ainul yakin, ada Allah di sana. Inilah yang disebut hudurul qalbi ma Allah, menghadirkan hati beserta Allah. Pak, Ibu, maaf, mana lebih tinggi orang yang meyakini Allah ada dengan orang yang meyakini menghadirkan Allah? Kalau saya bilang Allah ada, kurang berkesan kayaknya di hati kita. Tapi kalau saya bilang, ayo Bapak Ibu kita hadirkan Allah, itu lebih berkesan. Allah ada, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Allah. Allah ada. Walaupun orang itu tidak yakin bahwa Allah ada, Allah tetap ada. Yakin atau tidak yakin orang itu terhadap Allah, Allah itu ada. Permasalahannya, mampukah kita menghadirkan Allah? Itulah orang yang beruntung, yang menghadirkan Allah. Bukan sekedar merasa Allah ada. Hadir Allah. Sampai pada yang ketiga, hakul yakin. Jadi ada 3 tingkat keyakinan Bapak. Yang pertama, ilmu yakin. Yakin karena ilmu. Yang kedua, ainul yakin. Yakin dengan melihat. Yang ketiga, hakul yakin. Sebenar-benar yakin. Inilah yang dimaksud dengan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati beserta Allah. Tidak ada lagi. Udah lewat ilmu yakin, lewat ainul yakin, hakul yakin dia. Hakul yakin. Masya Allah. Kalau udah sampai sini, yakin inilah dapat karomah-karomah dalam hidup. Sebagian kita kadang-kadang ya belum lagi mati, tapi sudah tahu persiapan mati. Dan dinampakkan Allah sama dia, ya, tak ada rahasia Allah tuh kalau kepada orang yang dicintainya. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah, mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah dan tidak ada keraguan dan ketakutan di dalam diri mereka. Tidak ada lagi takut Pak kalau udah hakul yakin. Tidak ada. Yang orang masih ragu-ragu dengan hidup ini kan nggak sampai hakul yakin. Nggak mungkin Allah menzolimi kita. Nggak mungkin. Jangan pernah takut. Tapi kalau kita ragu-ragu, disitulah masuk syahwat, masuk setan, disitulah masuk iblis. Jadi untuk mendatangkan hakul yakin, itu akan membentengi kita daripada peranan dan gangguan iblis.